pimpinan yang kita hormati, teman-teman anggota DPR, Pak Asisten 3, Koordinator OPD, Wakil Pemerintah dalam hal ini, Bapak Wakil Keluarga dari tanah yang dipersoalkan hari ini. Pimpinan kita mungkin kembali mengingatkan Asisten 3 selaku perwakilan dari pemerintah daerah, tentunya di dalam melakukan proses perencanaan pembangunan di negeri ini itu ada sejumlah mekanisme yang harus dipatuhi menurut aturan undang yang ada. Jadi kalau muncul persoalan-persoalan begini, kita kira dari segi perencanaan ini kita bisa sampaikan ketemu Bapak Ahmad, anggota DPR 4 periode. Kita kira mestinya solusi, karena tujuan pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyat, kesejahteraan bersama, bukan menyengsarakan rakyat. Apalagi kalau ketemu bahasa mengancam hak-hak rakyat, merampas hak-hak rakyat, kita kira tidak boleh dilakukan. Mungkin ini harus menjadi catatan yang keras untuk tidak terjadi lagi hal semacam ini. Kemudian kita cuma ingin kembali mengingatkan datang semua pimpinan bahwa pada tanggal 24 Februari 2004 itu ada nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Buru dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Buru. Ini lembaga pemerintah dan DPRD tahun 2004, 24 Februari 2004, nomor 903/49 2004. Nomornya 2 ini yang di Pemda dengan DPR, nomor satunya 593.82/13/PIM data DPRD/2004. Di sini mungkin kita ada beberapa diktum kesepakatan ini. Ada 4 pasal. Ini yang tanda tangan Dr. Andus M. Kusmindio Bupati Buru, nama Bupati Buru. Kemudian Abdul Haris Talib sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buru. Kesepakatannya itu kita lihat di pasal 3. Ini ada 4 pasal saja. Pasal 3 ini yang merupakan inti kira-kira pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buru dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak-hak dari masyarakat. Kira-kira jelas pasal 3. Kemudian pasal kedua, kepada masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan secara hukum atas tanah yang digunakan oleh pemerintah, maka kepadanya diberikan ganti rugi sebesar 50 juta rupiah per hektar yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Buru. Kemudian yang ketiga, kepada masyarakat yang tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah secara hukum, maka status tanah tersebut dikembalikan kepada pemangku adat dalam kurung kredit 1 GIGA. Jadi kita kira Bapak Mat ini 4 periode pasti tahu persis tentang ini. Jadi kita kira kesepakatan ini kita coba-coba cari apakah ini sudah dibatalkan atau tidak berlaku. Itu belum pernah ada pembatalan yang kita temukan katanya. Sehingga kita kira ini menjadi salah satu acuan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa tanah yang ada di negeri. Kita kira Pak Bupati dan Ketua DPR pada waktu itu ya tetap harus memberikan apresiasi bahwa dengan kesepakatan ini semua proses pembangunan di daerah ini bisa berjalan dengan baik. Namun pada hari ini muncul persoalan, sehingga kesempatan ini pimpinan kita coba ingin mengkonfirmasi tadi, karena ada fase 3, ada yang bilang pembangunan. Ini kita akan memiliki data tentang kepemilikan
tanah pemerintah daerah sampai dengan tahun 2013 sampai dengan tahun 2013 itu ada sekitar kurang lebih 230 hektar. Dan di dalam keterangan yang belum bersertifikat ada 210,21 hektar yang belum bersertifikat. Kita berharap Pak Asisten 3 selaku koordinator perwakilan pemerintah daerah pada hari ini data-data ini bisa ditelusuri, ya kan? Lalu dipenuhi dia punya legalitas kepemilikan di daerah ini sehingga proses pembangunan tidak terhambat. Karena kita tahu persis ini pasti ada yang tidak beres dalam pembangunan rumah sakit ini. Yang pertama, kita bolak-balik RKA rumah sakit tahun 2020. Itu saya ada dalam RKA rumah sakit ini kurang lebih 3 kali kita bolak-balik. Halaman berhalaman terbuka berhari-hari. Tidak ada itu pembangunan instalasi demokrasi di dalam RKA. Kemudian tiba-tiba kita kurang hafal bulannya itu di LPSE itu muncul hasil lelang 23,2 miliar. Lalu kemarin di dalam APBD perubahan ini kita persoalkan, pemerintah daerah boleh bayar ini, tetapi harus kabupaten buat surat pernyataan atau paling tidak konsultasi dengan BPKRI dan Kementerian Dalam Negeri. Karena dia dibahas dengan ini pembangunannya dilakukan dengan dana alokasi khusus. Lalu ada masalah, ini salah satu persoalan tanah sehingga dana yang cair ini cuma 20%. Itu menurut keterangan dari Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Asmara dalam rapat realitas. Sehingga sistemnya itu akan dibayar dengan APBD 2020 di APBDT. Ini mekanisme yang kita kira lompat-lompat. Dan kita tarik fraksi ketiga itu Katung sampaikan catatan itu supaya Katung, karena kita lihat potensi ada pelanggaran hukum di sini jelas sekali. Katung coba menghindari itu dan Katung memberikan masukan supaya semua bisa aman dan ini bisa bermanfaat. Karena seperti yang disampaikan Ketua Komisi 3 tadi bahwa ini adalah merupakan kelalaian mendasar maju. Benar sekali. Tetapi bukan berarti kalau ini kelalaian dasar lalu aturan bisa dilangkahi, tidak ada mekanisme yang harus dilangkahi, yang harus diikuti. Kemudian rumah sakit ini itu sekitar 9 miliar, 20% dari 34 miliar itu sudah terbayar oleh APBD, oleh dana. Karena ada sejumlah persoalan sehingga dana tidak butuh, lalu perintah terus dikerjakan sehingga pada akhirnya akan dibayar dengan APBD 2020. Pak Asisten 3, proses pembangunan Pak Asisten 2 yang menjadi pembangunan. Tadi Pak Asisten 3 sampaikan banyak mengetahui tentang tanah rumah sakit. Tadi pernyataan Pak Asisten 3 Pak Asisten 2. Tapi faktanya juga dari semua OPD yang hadir ini boleh dikatakan sedikit sekali mengetahui. Sedikit sekali. Kita melihat kuasa hukum dari ahli waris ini itu sederhana sekali permintaannya, cuma minta dibayar saja. Lalu kalau minta dibayar, kalau kita kembali dengan kesepakatan tahun 2004, kita kira tidak ada masalah karena penyelesaiannya seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi itu kembali ke sana, kembali ke kemampuan. Walaupun mungkin tidak sederhana itu, tetapi ini sudah dilakukan berpuluh
berpuluh tahun dan dia jalan. Mudah-mudahan yang lain tidak muncul masalah. Jadi kita ingin menyampaikan pimpinan seperti yang disampaikan oleh Pak Uning, bahwa kita bukan menentukan siapa benar siapa salah, tetapi paling tidak kita bisa menjadi solusi. Ada saran-saran yang dikeluarkan oleh rapat kerja ini sehingga ada solusi yang tidak merugikan pihak ahli waris dan tidak merugikan pihak pemerintah daerah, sehingga fungsi keberadaan kita di lembaga ini paling tidak itu ada sedikit bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin sebentar pimpinan yang kita sampaikan. Terima kasih.